Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat dan dukung terus channel ponselnya ya, atau menerima telepon dari seseorang. Kalau toh itu pun masih menjauh dari Anda. Jadi dengan suara-suara yang memang mengandung kecurigaan, karena semuanya mungkin berusaha untuk diperpelan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai 9 cara mengetahui istri selingkuh di media sosial atau di ponsel atau di WhatsApp ya, Android sama saja ya. Jadi di sini banyak hal yang perlu Anda bedakan dari sebelumnya ya. Namun sebelum lanjut ke topik, nggak ada salahnya silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis. Dan jangan lupa share ya. Mudah-mudahan selalu bermanfaat. Ketika memang tidak bermanfaat maka abaikan ya. Kira-kira apa saja sih tanda-tanda ketika seseorang sedang memiliki perselingkuhan di media sosial? Karena bagaimanapun justru ini adalah langkah awal yang harus kita lakukan ketika kita betul-betul sudah berumah tangga. Karena memang banyak ya, perselingkuhan ini sebetulnya dibagi dua, bahwa ada selingkuh emosional dan juga perselingkuhan fisik. Namun perselingkuhan emosional misalnya adalah perselingkuhan yang memang tidak adanya pertemuan, jadi mereka hanya sibuk melalui kata-kata. Namun apapun itu, hal ini karena seseorang terpancing dengan kata-kata, maka tidak menutup kemungkinan pada akhirnya keduanya bisa melakukan pertemuan dan tidak menutup kemungkinan bisa menimbulkan perselingkuhan fisik. Ini sebetulnya hal penting yang terabaikan ya. Nah, kira-kira tandanya apa saja? Yang pertama biasanya dia mulai mengunci password atau mengganti password, atau mungkin bahkan kunci tombol ponsel ini diganti. Nah, ini biasanya tanpa sepengetahuan Anda ya. Ini tanda yang pertama yang harus Anda pahami. Lalu kemudian yang kedua, apakah ketika Anda meminjam HP pasangan Anda atau seseorang meminjam HP pasangannya, apakah diizinkan ataukah keberatan atau banyak alasan? Ketika mereka memang merasa keberatan dan tidak mengizinkan serta banyak alasan yang tidak jelas, ada kemungkinan hal itu mulai terjadi pada pasangan seseorang. Namun gak ada salahnya ketika sudah terjadi seperti itu, gak ada salahnya sebaiknya Anda tegas ya, beri beberapa hal yang memang yang pada akhirnya mereka supaya menyadari bahwa itu adalah sebuah kekeliruan besar ketika sudah berumah tangga. Karena hal yang baik itu jangan ada ketertutupan. Artinya ya memang wajar ketika suami istri punya privasi, tapi bukan privasi yang merugikan. Lalu kemudian perbedaan yang ketiga yang bisa sahabat ketahui adalah selalu bawa ponsel. Walaupun ada di dalam rumah. Bahkan ada yang mengatakan kadang ke kamar mandi pun tidak ketinggalan. Ini beda ya. Ini mohon maaf, ini bisa terjadi pada istri juga bisa terjadi pada suami ketika hal-hal seperti ini. Ya. Padahal ketika kita bicara selingkuh di media sosial, kita menghapus chat saja dari orang-orang yang memang ketika pasangan tahu, pasangan menjadi curiga, ini sudah termasuk selingkuh ketika kita bicara itu. Menghapus chat saja. Ya. Jadi kita enggak usah bicara yang lebih jauh dulu, tapi kita lihat dari yang paling kecil itu sudah termasuk selingkuh. Karena kita mungkin sudah menganggap ini kalau pasangan saya tahu pasti marah. Nah, perasaan-perasaan seperti itulah yang pada akhirnya itu adalah merupakan bagian bahwa secara tidak sadar kita sudah membohongi pasangan kita. Ini. Kemudian yang keempat adalah menghapus riwayat komunikasi, ya, riwayat panggilan. Ya, ini rutin sekali. Jadi ini menjadi kegiatan yang sangat-sangat dia utamakan, ya. Dan biasanya hal ini dilakukan tanpa kenal waktu. Ya. Jadi artinya biasanya mereka memang memiliki waktu yang jauh lebih panjang yang dipersiapkan untuk selingkuhan di situ ya, daripada waktu untuk pasangannya. Bisa jadi pernahkah Anda dalam keadaan kondisi tertidur, Anda melihat pasangannya keluar membawa ponsel? Ini salah satunya. Nah, kemudian yang kelima, ada nama janggal.
ya di ponselnya. Bisa jadi dia seorang pria menggunakan nama wanita. Ini bisa jadi seperti itu. Dan bisa Anda lihat tingkat aktivitas dibanding dengan nama-nama yang lain. Mungkin entah dia melakukan panggilan, entah ia menerima panggilan. Ini jauh lebih banyak daripada yang lain. Padahal namanya mungkin menggunakan nama-nama yang memang disamarkan. Nama yang bukan nama sebenarnya. Ini ada yang seperti itu. Lalu kemudian yang keenam adalah aktif di media sosial. Ya, aktif di media sosial ini memang bukan hal aneh. Banyak juga yang aktif di media sosial, namun tidak semua yang aktif di media sosial memang punya kepentingan seperti itu. Artinya aktif di media sosial ini adalah ketika tidak memiliki maksud tertentu, aktifnya tahu waktu. Nah, ketika seseorang yang sedang memiliki tujuan di situ, biasanya dia tidak mengenal waktu. Ya, karena ini terbukti jam berapa saja dihubungi, pasti ada respon. Lalu kemudian yang ketujuh, apakah pasangan Anda secara diam-diam menjauh dari Anda ketika ada telepon masuk atau menerima panggilan dari seseorang, dan itu memang di luar waktu yang pada umumnya. Ini. Kemudian yang kedelapan adalah menggunakan suara yang sangat pelan pada saat mengangkat ponselnya ya, atau menerima telepon dari seseorang. Kalau toh itu pun masih menjauh dari Anda. Jadi dengan suara-suara yang memang mengandung kecurigaan, karena semuanya mungkin berusaha untuk diperpelan dan dirahasiakan. Ini adalah bagian dari hal yang juga harus Anda pahami. Lalu yang kesembilan, dia berusaha mematikan ya nada panggilan masuk, panggilan keluar, pokoknya semua hal yang bersifat dengan ada suaranya itu berusaha dimatikan. Dan kalau dimatikan, ini posisi layar akan selalu berada di bawah. Ini ketika itu terjadi dengan Anda, dan dia terlihat gelisah justru dengan ponselnya pada saat dia dengan Anda berlama-lama atau dengan pasangan berlama-lama. Nah sahabat, itulah 9 tanda dan cara mengetahui pasangan memiliki selingkuhan di media sosial. Nah sahabat, mudah-mudahan apa yang Kang Gus sampaikan bisa bermanfaat, dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Gus. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang berpikir bagaimana mengubah dunia, tetapi hampir tidak ada orang yang berpikir bagaimana mengubah diri sendiri. Bahkan tidak sedikit orang yang berpikir dirinya lah yang terbaik.